Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, terima kasih kepada Ibu Nusaibah yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempraktikkan bagaimana tata cara pengurusan jenazah, mulai dari memandikan jenazah sampai dengan menguburkan jenazah. Yang kedua, perkenalkan kami Alfia Ainun Nikmah, NIM 1910110019 dan Rahma Ainun Salsabila, NIM 1910110032 dari kelas PAIA angkatan 2019. Baik, berikut adalah tata cara pengurusan jenazah. Baik, di sini kami akan mempraktekkan cara memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah bisa dipangku atau ditaruh di atas meja dengan posisi kepala lebih tinggi seperti ini. Dan jenazah bisa ditutupi oleh kain atau jari seperti ini. Ini pengganti orang ya. Lalu cara memandikannya itu ada 3 air. Yang pertama air bidara, yang kedua air suci atau air biasa, yang ketiga itu air kapur. Nah, kita akan memandikan dengan membaca niat nawaitu yusla adaan an hadhil mayyitati fadlillah ta'ala, karena ini mayitnya ini perempuan. Baik, yang pertama kita akan memandikan jenazah dengan satu itu air bidara. Caranya kita alirkan air bidara, misalnya ini isi air bidara. Kita ambil air bidara, kita alirkan seluruhnya sampai merembes. Kemudian kita membersihkan sela-sela yang ada di dalam tubuh si mayit, seperti kita mengkramasi, membersihkan ketiak, membersihkan kemaluan dan sebagainya, sampai hingga bersih sebersih-bersihnya. Lalu kemudian setelah kita memandikan dengan air bidara, kita bilas dengan air suci atau air biasa. Oke, yang ketiga ini air kapur barus. Nah, kita airkan supaya tidak dari kepala sampai ke ujung kaki. Nah, selanjutnya itu sing mayit atau jenazah ini disunahkan untuk wudhu dengan niat Nawaitu wudu'a li hadhil mayyitati lillahi ta'ala. seperti pikir-pikir dulu. Kita memandikan si mayit menggunakan air yang mengalir. Selanjutnya kita akan memindahkan dari tempat pemandian ke tempat pekafanan yang ada di jalan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Berikut adalah tata cara mengkafani jenazah. Di dalam mengkafani jenazah perempuan disunahkan menggunakan 5 atau 7 kain kafan. Di sini kami menggunakan 7 lembar kain kafan, yang mana 4 sebagai penutup seluruh tubuh, 1 sebagai penutup antara lutut sampai dengan pusar atau kain basahan, kemudian kain kurung untuk menutup seluruh anggota tubuh, kemudian kerudung untuk menutupi kepala, dan 1 untuk
menutupi anggota kemaluan. Bentangkan 4 lembar kain kafan seperti berikut. Kemudian letakkan kain basahan di atas 4 lembar kain kafan yang telah dibentangkan. Lalu letakkan kain kerudung dan kain kurung atau kain gamis di atas kain basahan tersebut seperti video berikut. Kemudian letakkan kain penutup kemaluan di atas kain kurung atau baju gamis. Lalu angkat jenazah pelan-pelan di atas kain kafan. Lalu letakkan kapas yang telah diberi wewangian di daerah yang berlubang seperti hidung, mata, telinga, dan anggota tubuh lainnya seperti video berikut. Kemudian selimuti kemaluan menggunakan kain yang telah disediakan tadi. Lalu selimutkan baju kurung untuk seluruh tubuh si jenazah. Kemudian pakaikan kerudung untuk menutupi kepala si jenazah. Apabila rambut si jenazah panjang, maka bisa dikepang dengan 2/3 dan diletakkan di atas kain kurung di sebelah dada. Kemudian selimutkan kain basahan untuk menutupi pusar sampai dengan lutut. Lalu selimutkan kain kafan lapis demi lapis dari atas hingga bawah seperti video berikut. Kemudian setelah jenazah selesai dikafani, ikat menggunakan tali yang telah disediakan sebanyak 3. Di sini tidak sembarangan untuk mengikat tali jenazah. Kita harus mengikatnya menggunakan ikatan tali sampul seperti video berikut. Jika telah selesai, kemudian bawa si jenazah menuju ke musola atau ke masjid untuk disolatkan. La ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Baik, selanjutnya adalah sesi mensolatkan jenazah. Dalam mensolatkan jenazah, saat jenazah laki-laki, maka imam di sebelah kepala. Akan tetapi kalau saat perempuan, maka di perut atau pinggang. Langsung saja, karena ini sholatnya jenazah perempuan, yang kita niat secara individu. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadihil mayyitati arba'a takbiratin fardu kifayatin lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina
سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واجعل الجنة مثواها. الله أكبر. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, di sini adalah tata cara penguburan jenazah. Di sini kami menggunakan perumpamaan sebagai boneka sebagai jenazah dan ini sebagai bantalan untuk jenazah dan ini sebagai liang kubur. Berikut adalah tata cara penguburan jenazah. Yang pertama, lubang kubur harus dalam. Dalam mempersiapkan lubang kubur, maka harus dalam setinggi orang berdiri dengan tangan melambai ke atas. Sementara lebarnya seukuran 1 diro atau 1 hasta, lebih 1 jengkal atau kira-kira 50 cm. Lubang kubur digali pada tanah yang kuat dan dalam agar saat membusuk atau bau jasadnya tidak tercium dan aman dari gangguan hewan pemakan bangkai. Selain itu untuk menghindari longsor akibat aliran air yang mengalir saat hujan. Kemudian bentuk lubang kubur, bila tanahnya keras disunahkan membuat liang lahat di dalam lubang kubur. Yang dimaksud liang lahat di sini adalah lubang yang dibuat di dinding kubur sebelah kiblat seukuran yang cukup untuk menaruh jenazah. Jenazah diletakkan di liang lahat tersebut, kemudian ditutup dengan batu pipih lalu diuruk dengan tanah. Seperti contoh, ini liang kubur, kemudian ini sebelah kiblat. Nah, di sebelah kiblat sini ini digali untuk nantinya dibuat liang lahat untuk nantinya dimasukkan jenazah seperti ini. Apabila tidak menggunakan seperti itu, kita bisa menggunakan bantalan agar nantinya jenazah bisa menghadap ke arah kiblat dan disunahkan pipi harus menempel ke bumi seperti ini. Namun, jika tanahnya gembur disunahkan membuat semacam lubang dari dasar kubur seukuran yang dapat menampung jenazah. Seperti contoh, ini liang kubur, kemudian tengah dijadikan sebagai liang lahat. Di tengah harus dilubangi untuk nantinya dimasukkan jenazah ke dalam liang kubur seperti ini. Kemudian untuk penguburan jenazah perempuan, maka dibentangkan kain di atas lubang kubur saat memasukkan jenazah ke dalam lubang kubur. Yang melakukan sebaiknya 2 atau 3 orang laki-laki yang paling dekat dengan keluarga si jenazah pada masa hidupnya. Tujuannya agar nantinya apabila ada yang tersingkap dari si jenazah yang harusnya dirahasiakan. Kemudian jenazah diletakkan di dalam liang lahat dengan mendahulukan kepala dan kemudian meluruskan kakinya. Pada saat meletakkannya di liang lahat disunahkan membaca Bismillahi wa ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yang berarti dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Kemudian posisi jenazah di dalam lubang kubur wajib memiringkan jenazah ke sebelah kanan atau menghadapkannya ke arah kiblat. Jika jenazah tidak dihadapkan ke arah kiblat namun terlanjur diuruk tanah, maka lubang kubur wajib digali kembali dan menghadapkan jenazahnya ke arah kiblat. Setelah jenazah diletakkan secara pelan di dasar kubur, disunahkan untuk melepas tali ikatannya dimulai dari kepala dan membuka kain yang menutup pipi ini agar bisa menempel di tanah. Kemudian jari-jari kaki
agar bisa menempel di tanah. Kemudian, untuk menutup lubang kubur, maka digunakan beberapa papan kayu dengan memberikan rongga yang cukup di sela-selanya. Setelah itu, liang kubur ditimbun dengan tanah yang ditinggikan 1 jengkal. Setelah selesai ditimbun, maka lubang kubur dipasangi batu atau kayu atau bambu di bagian kepala di sebelah sini. Setelah dikubur, perumpamaan ini setelah dikubur seperti ini. Kubur dipasang batu atau kayu di sebelah sini. Lalu diberi tulisan apapun. Jika proses menutup kubur sudah selesai, kita membaca doa setelah selesai menguburkan jenazah, yaitu Allahumma ghfir lahu, kita membaca sebanyak 3 kali, dan Allahumma sabbathu, kita baca sebanyak 3 kali.